Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Pangeran Benowo, pewaris tahta yang menolak kuasa. Pangeran Benowo lahir sebagai putra dari Sultan Hadiwijaya. Lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir, penguasa pertama Kesultanan Pajang yang menggantikan Kejayaan Demak di pertengahan abad ke-16. Sejak kecil, Benawa tumbuh di lingkungan istana yang dipenuhi ambisi, intrik, dan bayang-bayang kejayaan ayahnya. Namun, alih-alih dibesarkan sebagai pewaris tahta yang dipersiapkan untuk menggantikan sang ayah, Benawa justru kerap disisihkan dari urusan kenegaraan. Ia tidak mendapatkan tempat utama dalam dewan kerajaan dan jarang terlibat dalam keputusan strategis Pajang. Sikap ini membuatnya seolah menjadi pangeran yang dilupakan di tengah kemegahan istana. Sultan Hadiwijaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, namun berhati lembut, dan kelembutannya itu seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Salah satu tokoh yang berhasil memanfaatkan keadaan ini adalah Arya Pangiri, menantu sang sultan, yang juga merupakan putra Sunan Prawoto dari Demak. Arya Pangiri menikahi putri Sultan Hadiwijaya, sehingga ia memiliki kedudukan istimewa di lingkungan istana. Dengan latar belakang darah biru dari Trah Demak, Arya Pangiri memiliki ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan Demak melalui jalur kekuasaan di Pajang. Sementara Arya Pangiri terus memperkuat pengaruhnya, Pangeran Benawa justru lebih banyak menghabiskan waktu dalam kontemplasi, pendidikan agama, dan latihan fisik bersama para abdi yang setia pada garis keturunan Hadiwijaya. Ia mewarisi sifat ayahnya, tenang, bijaksana, dan tak menyukai kekerasan. Namun sifat inilah yang justru membuatnya dianggap lemah oleh para bangsawan yang terbiasa melihat penguasa sebagai sosok yang keras dan berani mengambil risiko. Di mata banyak pejabat istana, Arya Pangiri lebih layak menjadi pemimpin karena ambisinya yang besar dan keberaniannya dalam bertindak. Meskipun ia tidak memiliki legitimasi langsung sebagai penerus tahta Pajang, konflik internal pun semakin tajam seiring bertambahnya usia Sultan Hadiwijaya. Ketika kesehatan sang sultan mulai menurun, para bangsawan mulai mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerusnya. Ketidakjelasan ini membuat kekuasaan Pajang rapuh. Masing-masing faksi di dalam istana mulai membangun aliansi diam-diam, baik yang mendukung Benawa maupun yang menyokong Arya Pangiri. Pangeran Benawa sendiri, meskipun memiliki hak sah sebagai putra sultan, tetap bersikap pasif. Ia lebih memilih menjaga keharmonisan istana daripada terlibat dalam perebutan kekuasaan yang memicu pertumpahan darah. Situasi ini membuat Benawa tumbuh dalam tekanan. Di satu sisi ia sadar bahwa darah raja mengalir di tubuhnya, namun di sisi lain ia tidak memiliki dorongan untuk memperebutkan kekuasaan seperti para pesaingnya. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa merusak hubungan antar keluarga, dan itu membuatnya enggan untuk menjadi bagian dari perebutan tahta. Dalam diamnya, ia justru menyimpan luka karena menjadi pewaris yang tidak diakui sepenuhnya. Dan karena mengetahui bahwa istana tempat ia dibesarkan perlahan berubah menjadi medan intrik dan pengkhianatan. Di tengah semua itu, Pangeran Benawa perlahan membentuk jati dirinya sendiri, bukan sebagai penguasa yang keras, tetapi sebagai seorang pemimpin yang kelak akan mengambil keputusan paling langka dalam sejarah. Kekuasaan Jawa menolak tahta, namun sebelum keputusan besar itu datang, ia harus menyaksikan sendiri kehancuran yang ditimbulkan oleh ambisi yang membutakan. Pajang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak, Pajang menjadi pusat politik dan kekuasaan di tanah Jawa bagian tengah. Di istana, kehidupan berlangsung dengan megah. Para utusan dari berbagai daerah datang silih berganti, membawa upeti para bangsawan, berkumpul dalam perjamuan, dan istana dipenuhi oleh para cendekia, seniman, dan prajurit terlatih. Di tengah arus kejayaan itu, Pangeran Benawa tumbuh sebagai putra mahkota yang menyaksikan langsung
kilau kekuasaan, dan kehidupan para pemangku. Kebijakan, meski tidak tampil sebagai pusat perhatian, Benawa mendapat pendidikan yang lengkap. Ia diajarkan membaca dan menulis huruf Jawa dan Arab, mempelajari kitab-kitab keagamaan, ilmu pemerintahan, serta seni bela diri dan strategi perang. Ayahandanya, Sultan Hadiwijaya, meski dikenal lembut, tetap berusaha memberikan teladan kepemimpinan yang bijaksana. Dalam beberapa kesempatan, Sang Sultan membawa Benawa dalam pertemuan penting atau perjalanan kenegaraan, agar sang pangeran mengenal luasnya wilayah Pajang dan ragam rakyatnya. Kedekatan Benawa dengan ayahnya sangat khas. Hadiwijaya menyayangi Benawa, namun ia pun tahu bahwa dunia politik istana tidak ramah bagi mereka yang berhati jernih. Karena itu, ia sering menitipkan pengasuhan dan bimbingan moral anaknya kepada orang-orang pilihan, seperti Ki Ageng Pemanahan, seorang tokoh penting yang juga merupakan panglima dan penasihat utama kerajaan. Dari Pemanahan, Benawa belajar tentang pentingnya kesetiaan, pengorbanan, dan kesederhanaan. Nilai-nilai yang bertolak belakang dengan hiruk-pikuk ambisi istana. Di samping itu, Benawa juga menjalin hubungan yang erat dengan putra Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya. Sutawijaya yang kelak dikenal sebagai Panembahan Senapati, pendiri kerajaan Mataram, merupakan sahabat dekat Benawa sejak muda. Keduanya sering berlatih bersama, berdiskusi tentang kitab-kitab strategi dan ajaran moral, bahkan membahas mimpi-mimpi mereka akan masa depan Jawa. Dalam Sutawijaya, Benawa menemukan seorang kawan yang tak hanya cerdas, tetapi juga berani dan penuh visi. Masa muda Benawa dihiasi oleh harapan dan cita-cita yang pada awalnya tak jauh berbeda dengan para bangsawan. Muda Lanyap, ia menyaksikan istana sebagai pusat peradaban yang mampu menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya tercerai-berai. Di balik kemegahan itu, ia juga mulai mengenali sisi gelap kekuasaan pengkhianatan, perebutan pengaruh, dan dendam lama yang belum selesai. Namun bersama dengan ayahnya, serta para tokoh seperti Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya, ia merasa memiliki tempat dan tujuan dalam dunia yang sedang dibangun di bawah Panji. Pajang. Keemasan Pajang menjadi latar penting dalam pembentukan karakter Benawa. Ia belajar bahwa kejayaan tidak datang hanya dari kekuatan militer atau kekuasaan absolut, tetapi juga dari kebijaksanaan, keadilan, dan hubungan baik antar tokoh penting. Namun, kejayaan itu bukan sesuatu yang abadi. Benawa, meski masih muda, mulai menyadari bahwa di balik kejayaan sering tersembunyi benih-benih kehancuran yang kelak akan tumbuh jika tak dijaga dengan kebijaksanaan dan hati yang bersih. Wafatnya Sultan Hadiwijaya menjadi titik balik yang mengguncang Kesultanan Pajang. Sang Sultan mangkat pada tahun 1582 setelah jatuh dari punggung gajah saat memadamkan pemberontakan di daerah Mataram. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera memicu pertikaian di dalam istana. Tak ada pernyataan resmi siapa yang akan menggantikannya. Dan Pangeran Benawa, meskipun putra kandungnya, tidak secara tegas ditunjuk sebagai pewaris. Ketidakjelasan ini memberi ruang bagi mereka yang selama ini menanti kesempatan merebut tahta. Tokoh yang paling cepat bergerak adalah Arya Pangiri, menantu Hadiwijaya yang merupakan putra dari Sunan Prawoto, Sultan terakhir Kesultanan Demak. Dengan dalih sebagai bagian dari darah biru Demak dan menantu sah penguasa Pajang, Arya Pangiri menyusun langkah politiknya dengan cermat. Ia didukung oleh sejumlah bangsawan yang masih setia pada garis keturunan Demak dan merasa kurang dihargai. Di bawah pemerintahan Pajang, dalam waktu singkat, ia berhasil memobilisasi kekuatan dari Jepara, wilayah kekuasaannya, dan membawa pasukan ke pusat Pajang. Pangeran Benawa saat itu tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan kudeta halus ini. Para pejabat istana terpecah. Sebagian besar lebih memilih mendukung Arya Pangiri karena menjanjikan stabilitas dan pengaruh baru. Sementara sebagian kecil tetap setia pada darah Hadiwijaya. Dalam keadaan seperti itu, Benawa nyaris tidak berdaya. Ia tidak hanya ditinggalkan oleh sebagian besar bangsawan, tetapi juga mulai dijauhi oleh para prajurit yang dulu dilatih ayahnya. Perlahan, ia disingkirkan dari istana dan diasingkan secara politik, ditempatkan jauh dari pusat kekuasaan
diawasi, dan dijauhkan dari pengaruh apapun. Dalam pengasingannya, Benawa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan kehancuran moral dan tatanan yang dulu dibangun oleh ayahandanya. Arya Pangiri yang kini berkuasa tidak mampu memimpin dengan arif. Pajang mulai kehilangan pengaruhnya atas wilayah-wilayah. Perdagangan menurun, pemberontakan kecil mulai bermunculan, dan rakyat mulai merasakan ketidakadilan di bawah rezim baru yang lebih menonjolkan kekerasan daripada keteladanan. Kejayaan Pajang yang dulu menjadi pusat politik dan budaya di tanah Jawa kini berubah menjadi kerajaan yang terpecah dan kehilangan arah. Benawa menanggung derita batin yang dalam. Ia menyaksikan warisan ayahnya diluluh lantakan oleh ambisi orang lain. Ia tidak hanya kehilangan tahta, tetapi juga kehilangan harapan atas tanah kelahirannya. Namun dalam keterasingan itu pula, Benawa mulai menemukan kekuatan baru. Kekuatan dari kesabaran, dari pengamatan, dan dari keyakinan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak melawan secara terbuka, tetapi diam-diam menumbuhkan tekad bahwa bila waktunya tiba, ia akan menegakkan kembali harga diri Pajang bukan demi tahta, tetapi demi menghentikan kehancuran yang telah dimulai oleh kekuasaan yang tidak sah. Dalam kesunyian dan keterasingannya, Pangeran Benawa tidak tinggal diam. Ia terus mengamati perkembangan politik di tanah Jawa dan perlahan membangun jaringan loyalis yang masih setia pada garis keturunan Sultan Hadiwijaya. Meski tak lagi memiliki kekuatan militer yang besar, ia memiliki nama dan kehormatan. Dua hal yang masih dihormati oleh para prajurit tua dan rakyat yang pernah menikmati masa keemasan Pajang. Di tengah kekecewaannya pada keadaan istana, ia mulai menjajaki kemungkinan untuk merebut kembali tahta yang dirampas oleh Arya Pangiri bukan demi ambisi pribadi, melainkan demi menyelamatkan Pajang dari kehancuran total. Harapan Benawa datang dari arah selatan, dari tanah Mataram yang dahulu hanyalah daerah fasal di bawah Pajang. Kini, Mataram telah tumbuh menjadi kekuatan baru di bawah pimpinan Danang Sutawijaya, sahabat lamanya yang kini bergelar Panembahan Senapati. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, adalah sosok yang tidak hanya cerdas dan berwibawa, tetapi juga memiliki kekuatan militer yang solid dan loyalitas tinggi dari rakyat Mataram. Keduanya pernah belajar bersama dalam masa muda, dan ikatan persahabatan itu tetap hidup di antara mereka meski waktu dan keadaan telah memisahkan. Benawa mengirim utusan secara ke Mataram, menyampaikan niatnya untuk merebut kembali tahta Pajang dan memohon dukungan. Panembahan Senapati menyambut ajakan itu dengan hati terbuka. Ia sadar bahwa Arya Pangiri bukanlah penguasa yang sah, dan kehadirannya justru melemahkan stabilitas di wilayah tengah Jawa. Bagi Senapati, mendukung Benawa bukan hanya tentang membantu sahabat, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat posisi Mataram sebagai kekuatan utama yang bisa memimpin Jawa ke masa depan. Aliansi pun terbentuk, dan pasukan Mataram disiapkan dengan cermat. Panembahan Senapati memimpin sendiri pasukan inti, sementara Pangeran Benawa ikut serta dalam barisan depan sebagai simbol legitimasi perjuangan. Pasukan gabungan ini bergerak cepat ke arah Pajang, menyusuri jalan-jalan yang dahulu menjadi jalur perdagangan dan militer kerajaan. Rakyat yang selama ini kecewa terhadap pemerintahan Arya Pangiri menyambut mereka dengan hangat. Bahkan beberapa daerah membuka gerbangnya tanpa perlawanan. Pertempuran besar pecah di sekitar wilayah Istana Pajang. Pasukan Arya Pangiri mencoba bertahan, namun kalah strategi dan semangat. Panembahan Senapati memimpin dengan kecerdikan taktik perang, sementara Benawa memompas semangat para pejuang dengan kehadirannya sebagai simbol keadilan. Dalam waktu singkat, pertahanan Arya Pangiri runtuh. Ia ditangkap dan kemudian diusir kembali ke Jepara bersama keluarganya. Tahta Pajang kembali berada di tangan Benawa. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Benawa berdiri di tengah puing-puing kejayaan yang dulu dibangun ayahnya. Istana yang megah kini telah kehilangan wibawanya. Meski ia berhasil merebut kembali tahta, di dalam hatinya, Benawa mulai menyadari bahwa kekuasaan bukan lagi jawaban. Di hadapannya terbentang pertanyaan besar yang akan menentukan arah hidupnya. Apakah ia akan memimpin Pajang seperti ayahnya, atau justru memilih jalan yang lebih tinggi
lebih sulit menyerahkan kekuasaan demi kebaikan tanah Jawa. Setelah kemenangan atas Arya Pangiri, Pangeran Benawa secara sah menduduki tahta Kesultanan Pajang. Rakyat menyambutnya dengan harapan besar. Melihat kembalinya darah Sultan Hadiwijaya ke kursi kekuasaan sebagai tanda kebangkitan kerajaan, para bangsawan yang dulu menjauh kini kembali merapat, berusaha mendapatkan tempat di sekitar sang penguasa baru. Istana yang sempat sunyi dan diliputi ketegangan kembali ramai oleh upacara, perjamuan, dan aktivitas kenegaraan. Hati Benawa tetap sunyi. Sejak hari pertama ia duduk di singgasana, Benawa telah merasa bahwa dirinya tidak benar-benar menjadi bagian dari dunia itu. Ia tidak merasakan kebanggaan. Baginya, tahta itu adalah beban, bukan anugerah. Ia melihat bagaimana perebutan kekuasaan sebelumnya telah menimbulkan penderitaan, memecah belah rakyat, dan mengorbankan banyak jiwa. Ia pun sadar bahwa orang-orang di sekelilingnya yang kini kembali setia adalah mereka yang dulu diam saat Arya Pangiri merebut tahta. Kesetiaan mereka terlalu mudah dibeli oleh siapapun yang memegang kekuasaan. Benawa mulai menarik diri dari urusan pemerintahan sehari-hari. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang dalam istana, bermeditasi, membaca kitab-kitab keagamaan, dan berdiskusi dengan para ulama serta pertapa yang sering diundangnya ke keraton. Kehidupan spiritual memberinya kedamaian yang tidak ia temukan. Dalam ruang takhta, ia mulai memahami bahwa kebijaksanaan dan ketenangan batin lebih berharga daripada mahkota. Ia merenungi nasib ayahandanya yang wafat dalam tugas kenegaraan, serta nasib para raja sebelum dirinya yang diingat bukan karena kekuasaan mereka, tetapi karena kebijaksanaan atau kebrutalan yang mereka tinggalkan. Meski menjadi sultan, Benawa hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak membangun istana baru, tidak memperluas wilayah kekuasaan, dan tidak mengejar pengaruh politik. Ia bahkan menolak untuk memperpanjang upaya ekspansi kerajaan dan memilih fokus pada pemulihan moral serta kesejahteraan rakyat. Namun justru karena itu, ia merasa semakin tidak cocok dengan dunia istana yang penuh intrik dan permainan kekuasaan. Ia mulai menyadari bahwa dirinya lebih dibutuhkan sebagai pemelihara nilai, bukan sebagai pemegang kekuasaan. Tak lama setelah naik tahta, Pangeran Benawa membuat keputusan mengejutkan. Ia tidak akan memerintah lama. Ia berniat menyerahkan kekuasaan kepada sosok yang ia anggap lebih layak memimpin tanah Jawa. Baginya, memegang tahta bukan tujuan, melainkan amanah sementara. Ia melihat pada sahabat lamanya, Panembahan Senapati, seorang pemimpin muda dengan visi, kekuatan, dan legitimasi spiritual yang makin berkembang di Mataram. Perlahan, Benawa mulai mempersiapkan akhir dari masa kekuasaannya. Tidak dengan kegagahan seorang raja, melainkan dengan keheningan seorang bijak yang tahu kapan harus berhenti di ujung tahta. Benawa justru menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia tidak ingin dikenang sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai manusia yang memilih untuk tidak diperbudak oleh kekuasaan. Keputusan Pangeran Benawa untuk melepaskan tahta Pajang menjadi salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Jawa. Dalam sebuah dunia yang lazimnya dipenuhi perebutan kekuasaan, tipu daya, dan ambisi tak bertepi, langkah yang diambil Benawa justru bertolak belakang dengan tradisi para pewaris kekuasaan. Ia adalah satu dari sedikit bangsawan yang, meski memiliki legitimasi penuh sebagai penguasa, memilih untuk tidak mempertahankan tahtanya. Bagi Benawa, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang harus dipertahankan dengan segala cara, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan hanya jika benar-benar mampu dan ikhlas menjalaninya. Setelah beberapa waktu memimpin Pajang, Benawa semakin mantap dengan keputusannya. Ia melihat Panembahan Senapati dari Mataram sebagai sosok yang lebih layak dan lebih siap memimpin. Senapati memiliki kekuatan militer yang solid, dukungan rakyat yang luas, dan visi pemerintahan yang kuat. Selain itu, hubungan spiritual dan genealogis Senapati dengan garis keturunan para wali juga memberi legitimasi tambahan yang tak dimiliki banyak raja pada masa itu. Keputusan Benawa bukanlah bentuk kelemahan, melainkan cerminan dari kebesaran jiwa. Ia sadar bahwa tetap memegang kekuasaan
hanya demi status akan membawa lebih banyak mudarat bagi rakyat dan tanah Jawa. Penyerahan kekuasaan itu tidak dilakukan secara tergesa atau sembunyi-sembunyi. Benawa menyiapkan langkahnya dengan hati-hati, berunding dengan para tokoh penting yang masih setia padanya, dan memastikan bahwa transisi berjalan damai. Ia tidak ingin Pajang kembali dilanda konflik seperti masa perebutan sebelumnya. Kepada para bangsawan dan pemuka rakyat, Benawa menyampaikan alasannya dengan jujur bahwa ia ingin melihat tanah Jawa dipimpin oleh sosok yang kuat dan adil, bukan oleh seseorang yang hanya memegang kekuasaan karena garis keturunan Panembahan. Senapati pun menyambut niat Benawa dengan hormat. Ia tidak segera menyatakan diri sebagai penerus, tetapi lebih dulu menegaskan bahwa dirinya akan memikul tanggung jawab itu hanya jika benar-benar dibutuhkan dan diterima rakyat. Ketika akhirnya pengalihan kekuasaan dilakukan, tidak ada peperangan, tidak ada darah tumpah. Pajang secara simbolik dan politik meletakkan nasibnya di tangan Mataram. Ini menjadi awal dari kebangkitan kekuasaan baru di tanah Jawa. Dengan Senapati sebagai pendiri dinasti Mataram Islam yang kelak berkembang menjadi kerajaan besar, langkah Benawa menjadi teladan langka tentang kebijaksanaan dalam kekuasaan. Ia tidak tercatat sebagai penakluk, bukan pula sebagai pembangun imperium, tetapi sebagai pemimpin yang berani menolak warisan demi masa depan yang lebih besar. Ia menunjukkan bahwa kehormatan tidak selalu datang dari mempertahankan tahta, melainkan dari kemampuan untuk melepaskannya demi kemaslahatan bersama. Dengan menyerahkan Pajang kepada Senapati, Benawa tidak melepas tanggung jawab, tetapi justru menjalankannya dengan seutuhnya, memimpin bukan dengan tangan, melainkan dengan hati. Wafatnya Pangeran Benawa pada tahun 1587 menandai berakhirnya secara de facto Kesultanan Pajang. Meski secara formal belum dibubarkan, kekuasaan Pajang telah beralih ke tangan Panembahan Senapati dan Kerajaan Mataram. Dengan kepergian Benawa, tidak ada lagi sosok kuat dari garis keturunan Sultan Hadiwijaya yang mampu mempersatukan wilayah-wilayah di bawah bekas naungan Pajang. Para bangsawan dan rakyat pun perlahan mengalihkan kesetiaan mereka kepada Mataram, yang kian menunjukkan kekuatannya sebagai pusat baru pemerintahan dan kebudayaan di Jawa bagian tengah. Pangeran Benawa dimakamkan dengan penuh penghormatan. Dikenang bukan karena panjangnya masa pemerintahannya, melainkan karena kebijaksanaannya dalam memilih mundur demi stabilitas negeri. Ia menjadi simbol peralihan zaman dari era Demak dan Pajang yang bersifat transisi menuju kemapanan baru di bawah Mataram. Dinasti Pajang tidak runtuh dalam peperangan besar, tetapi berakhir dengan keheningan dan kebesaran jiwa seorang pemimpin yang memilih tidak memperpanjang warisan tahta. Sementara itu, Panembahan Senapati mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin Mataram yang sah. Dengan legitimasi dari Benawa dan dukungan rakyat, ia mulai membangun kekuasaan yang lebih terpusat dan kuat. Dari keraton barunya di Kota Gede, Senapati melanjutkan misi penyatuan tanah Jawa yang dahulu diimpikan oleh para pendahulunya. Pajang menjadi bagian dari sejarah sebuah jembatan antara kejayaan Islam awal di Jawa dan kemunculan kerajaan besar yang akan mendominasi pulau ini selama lebih. Dengan wafatnya Benawa, maka berakhir pula satu babak penting dalam sejarah tanah Jawa. Nama Pangeran Benawa tidak tercatat dalam sejarah sebagai penakluk atau pembangun kerajaan besar, namun justru dikenang karena sikap bijak dan keputusannya yang langka. Menolak kekuasaan demi kemaslahatan bersama. Dalam jagat perpolitikan Jawa yang kerap diwarnai perebutan tahta dan pertumpahan darah, Benawa muncul sebagai pengecualian yang mencolok seorang pewaris sah yang dengan sadar memilih untuk mundur karena menyadari bahwa rakyat membutuhkan pemimpin yang lebih kuat dan visioner. Tindakannya menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senapati dari Mataram bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian dan kejernihan hati. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya mereka yang mampu memerintah, tetapi mereka yang tahu kapan harus meletakkan tampuk kuasa demi kemaslahatan yang lebih luas di kalangan rakyat dan para ulama. Benawa dikenang sebagai pribadi yang rendah hati, religius, dan lebih mencintai ketenangan spiritual daripada gemerlap istana. Warisan Benawa
bukan berupa istana megah atau wilayah kekuasaan yang luas. Nilai-nilai moral yang menjadi teladan. Ia menjadi lambang pemimpin yang tidak silau oleh tahta. Seorang bangsawan yang memilih untuk mendekat pada Tuhan dan rakyatnya. Dalam catatan para penulis, babat, dan tradisi lisan, Benawa digambarkan sebagai raja yang lembut namun tegas. Seorang bijak yang memilih jalan sunyi agar orang lain bisa berjalan dengan damai. Meski Kesultanan Pajang berakhir bersamanya, Benawa hidup dalam ingatan sejarah. Ia mengajarkan bahwa kuasa bukanlah segalanya, dan bahwa kadang justru dengan melepaskan seseorang menjadi abadi. Sebagai penutup dari kisah perjalanan hidup Pangeran Benawa, akan betapa besarnya pengaruh kebijaksanaan dan ketulusan hati seorang pemimpin. Meskipun tidak dikenal karena kekuasaannya, Benawa meninggalkan warisan yang jauh lebih bernilai, sebuah teladan tentang keberanian untuk melepaskan sesuatu yang berharga demi kebaikan yang lebih besar. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan ambisi dan persaingan, kisah Benawa mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk mengorbankan keinginan pribadi demi masa depan yang lebih damai dan sejahtera. Warisan kebijaksanaan, keikhlasan, dan keberanian Benawa akan terus dikenang, memberikan inspirasi bagi setiap generasi yang datang. Dengan demikian, kisah Pangeran Benawa tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai